bersama nih Lose. Iya, yuk. Anak-anak sudah siap? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah duduk yang manis? Sudah cuci muka? Jadi biar nggak ngantuk nanti waktu ke sekolah minggu. Yuk kita mau bangkit berdiri, menyanyikan pujian Kau temanku, ku temanmu. Yuk adik-adik, kita akan sama-sama berdoa ya. Kita akan pejamkan mata kita. Kita akan dengan hormat kita datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Ketika kami bangun pagi, kami melihat bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memuji nama Tuhan. Kami bersama Tuhan ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Puji-pujian kami boleh menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan akan kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lose, Ya. tahu nggak waktu Tuhan Yesus lahir Ya. di malam yang sunyi senyap itu ada sekelompok bapak Iya betul. lalu mereka mendengar kabar sukacita dari malaikat bahwa Yesus sudah lahir. Iya betul. Itu menyanyikan lagunya Lose ya. Ya yuk. Malam sunyi
kelahirannya. Tapi adik-adik, kabar sukacita ini tidak hanya untuk para gembala, ya, seluruh orang yang ada dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, bahkan sampai ke seluruh dunia ini, mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, ya. Yuk adik-adik, kita akan nyanyi bersama-sama dari pulau dan benua. Tepuk tangan ya adik-adik ya.
semua bagi nama padamu. Muliakan Tuhan. Selamat hari Natal. Ya, selamat hari Natal. Adik-adik, sebawa boneka apa nih ya? Ada kakinya 4, ada buntutnya, badannya berbulu-bulu, kupingnya panjang. Domba, betul sekali. Domba itu mengingatkan Lause kepada satu tempat di mana para gembala pergi untuk menengok Tuhan Yesus lahir. Di mana? Iya betul, di kandang domba. Di kandangmu yang mek 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 mek. Nah, kita mau nyanyikan pujian ini ya. Kandang domba itu rumahnya. kita akan siapkan hati kita akan memuji satu pujian, segala firman-Mu kan ku taruh di dalam hati kita ya adik-adik ya, supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan ya. Yuk.
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, buka hati kami dan juga pikiran kami, supaya firman itu bisa kami dengarkan, kami taruh dalam hati, dan juga kami lakukan setiap hari di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Sudah siap dengar firman Tuhan? Ayo kita siapkan dahulu Alkitab kita dan kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah? Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Adik-adik, tadi kita sudah membaca kisah tentang para gembala yang datang ke tempat kelahiran Tuhan Yesus atau ke Bethlehem. Nah adik-adik, bapak-bapak gembala yang sudah kita baca tadi, itu adalah tamu-tamu pertama Tuhan Yesus di malam kelahiran Tuhan. Di malam itu mereka bergegas-gegas pergi ke Bethlehem, kota tempat kelahiran Tuhan, untuk melihat Sang Juru Selamat lahir. Ngomong-ngomong, siapa sih para gembala itu? Mereka bukan orang yang terkenal, juga bukan orang yang kaya, juga bukan orang yang pandai. Mereka orang yang sangat-sangat sederhana. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang diabaikan oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena bapak-bapak gembala itu tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi. Juga pakaian mereka sangat sederhana, dan bahkan mungkin dari kejauhan sudah tercium bau ternak mereka, atau bau domba atau bau kambing, sehingga banyak orang tidak mau bergaul dengan bapak-bapak gembala, kecuali mereka sesama gembala domba dan kambing. Yuk adik-adik, Lause mau ajak kita untuk menyaksikan kisah bagaimana bapak-bapak gembala bertemu dengan bayi Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di dalam tinggi,
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka melihatnya, jumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah adik-adik, tadi sudah menyaksikan kisah Bapak Gembala? Coba Lause mau bertanya, kalimat apa yang pertama kali diucapkan malaikat ketika berjumpa dengan bapak-bapak gembala itu? Betul sekali, malaikat itu berkata, jangan takut. Waduh, kita bersyukur ya adik-adik, sebab Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita setiap manusia. Dari dahulu kala, sejak zamannya bapak-bapak gembala sampai sekarang, manusia itu hidup dipenuhi dengan ketakutan. Sekalipun dia merasa dirinya cukup berani, tapi ketakutan itu tidak bisa lepas dari dirinya. Ada yang takut dengan kegelapan, ada yang takut dengan kesendirian, ada yang takut kalau ditinggalkan, ada yang takut kalau diejek dan dihina. Banyak lagi ketakutan yang lainnya. Nah, karena itu ketika pertama kali malaikat datang memberitakan berita Natal, malaikat sudah mengumandangkannya dengan lantang. Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu berita sukacita yang besar, bahwa juru selamat itu telah lahir bagimu. Tuhan Yesus datang untuk melenyapkan semua ketakutan dalam hati Lause, dalam hati adik-adik sekalian. Jadi, supaya ketakutan itu jauh dari kita, kita harus minta Tuhan Yesus datang dan mengisi hati kita dengan kasih-Nya yang besar. Karena hanya kasih Tuhan Yesus yang mampu mengusir semua ketakutan itu dalam hidup kita. Adik-adik mau? Lause mau loh. Nah, yang selanjutnya, ketika Bapak Gembala itu bertemu dengan Tuhan Yesus, ketakutannya hilang, ketakutannya sirna, diganti dengan sukacita yang besar. Lalu Bapak Gembala melakukan apa? Dia pulang ke rumahnya, ke kampungnya, ke tengah-tengah keluarganya. Lalu dia nggak diam-diam aja, tapi dia beritakan, tadi aku berjumpa dengan bayi Yesus, juru selamat yang dijanjikan Allah bagi kita. Kamu tahu, ketika berjumpa dengan bayi juru selamat itu, ketakutan dalam hatiku sirna dan hatiku penuh dengan sukacita. Nah,
Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita nggak boleh diam-diam aja. Kita harus memberitahukannya kepada orang-orang yang ada di rumah kita, kepada papa, mama, kakak, adik, dan juga semua orang yang ada di sekitar kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melenyapkan ketakutan kita. Kalau ketakutan itu mau hilang dari hatimu, kamu harus terima Tuhan Yesus dalam hatimu supaya hatimu penuh dengan sukacita. Adik-adik mau memberitakan tentang kasih Tuhan? Elsa mau juga. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita diberikan hikmat, keberanian memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita kelahiran Tuhan Yesus. Hati kami dipenuhi sukacita. Hati kami dijauhkan dari ketakutan. Sekarang, tolong Tuhan berikan kami keberanian, kemampuan untuk bisa menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Baik kami yang masih kecil, yang sudah besar, maupun lause, Tuhan berikan selalu kekuatan, kerinduan untuk menceritakan kasih Tuhan supaya orang-orang di sekitar kami juga hatinya penuh sukacita, dijauhkan dari segala ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkuasalah dalam hati kami, bertahtalah dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya bilang amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat origami gembala. Yuk kita buat bersama. Pertama-tama kita sediakan kertas melipat beraneka motif. Adik-adik bisa memilih motif atau warna yang adik-adik sukai ya. Kemudian kita akan memulai melipat kertas kita. Ikutin lipatannya step by step ya.
Nah, tongkatnya udah jadi juga nih. Sekarang kita akan menempelkan tongkat ini ke gembalanya. Seperti ini ya adik-adik.